أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudara semua selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, zina merupakan dosa yang sangat besar dan keji, apalagi perbuatan ini dilakukan oleh orang yang sudah berumah tangga, punya suami atau istri. Dan zina ini tentu sangat menyakitkan bagi siapa saja yang dihinati. Bahkan hukum sudah menentukan siapa yang berzina, apalagi sudah punya suami atau istri, maka hukumannya dirajam sampai mati. Betapa pedihnya hukuman zina ini. Untuk itu tidak bisa dianggap enteng dosa zina tersebut. Dan seandainya pelaku zina tersebut saat ini bebas, tidak dirajam, karena negara tidak menerapkan hukum rajam di negara ini. Tapi jangan salah, pelaku zina apakah bisa terbebas dari azab Allah? Tentu tidak. Semua perilaku manusia di muka bumi ini tidak lepas dari pengasahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, mungkin kita sering menyaksikan akibat dosa zina. Seseorang bisa bangkrut usahanya, hutang sulit terbayar, usaha selalu gagal, berdoa terus menerus tapi tidak diijabah, jatuh bangun terus, jatuh dan jatuh lagi. Bahkan tidak sedikit akibat dari dosa zina tersebut sampai menurun ke anak cucu dan keturunan seterusnya. Hal tersebut sering kita saksikan atau bahkan mungkin kita sendiri mengalami hal tersebut. Dan tentunya siapapun yang sudah terlanjur terjerumus ke lembah dosa zina, segera lakukan 3 langkah ini untuk meredam azab Allah. Jangan ditunggu-tunggu, segera lakukan. Mumpung umur kita masih ada dan kita masih bisa bernafas dengan normal. Dan kita harus ingat, kita punya keturunan, yaitu anak cucu dan seterusnya. Mari kita wariskan amal kebaikan untuk mereka, supaya mereka bisa soleh dan solehah, tidak terjerumus seperti kita. Inilah 3 langkah untuk meredam azab zina. Yang pertama adalah bertaubat kepada Allah dari dosa zina yang pernah kita lakukan. Bertobat dari dosa zina ini yaitu dengan cara mandi taubat dan sholat taubat. Berdoalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, perbanyak sholawat dan membaca Al-Quran surat Al-Mulk. Lakukan kedua amalan itu tiap hari secara istiqomah. Perbanyaklah membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
yaitu dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Setelah kita bertaubat kepada Allah dengan sholat taubat, tidak cukup berhenti sampai di situ. Selanjutnya bersolawatlah sebanyak-banyaknya, karena keutamaan dari sholawat tersebut yaitu bisa menjadi syafaat terhadap kita di akhirat kelak. Bahkan orang yang rajin ibadah pun sangat membutuhkan syafaat tersebut, apalagi kita yang hidupnya banyak dosa, terlebih lagi dosa zina yang sangat keji. Tentunya sholawat ini sebagai langkah penting supaya kita bisa selamat di dunia dan selamat di akhirat. Amin. Hadis Nabi menyebutkan, barang siapa bersolawat untukku sekali, maka Allah bersolawat untuknya 10 kali. Barang siapa yang bersolawat untukku 10 kali, maka Allah bersolawat untuknya 100 kali. Barang siapa bersolawat untukku 100 kali, maka Allah menulis di antara kedua matanya kebebasan dari kemunafikan dan kebebasan dari api neraka, dan Allah menempatkannya di hari kiamat bersama syuhada. Hadis riwayat Muslim. Bacalah sholawat tersebut pagi, siang, malam, atau setelah selesai sholat fardu atau sholat sunnah. Di samping sholat wad yang harus kita baca sebanyak mungkin, ada pula amalan penting lainnya, yaitu sebagai penghapus dosa dan penyelamat kita di alam kubur, yaitu membaca Al-Quran surat Al-Mulk. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ada satu surat dari Al-Quran yang terdiri atas 30 ayat yang dapat memberi syafaat kepada seseorang sehingga dosanya diampuni. Surat itu ialah Tabarakalladzi biyadihi mulku. Selain itu, Nabi Muhammad SAW bersabda, surat Al-Mulk adalah pencegah dan penyelamat yang menyelamatkan pembacanya dari siksa kubur. Yang dimaksud adalah surat Tabarak. Hadis riwayat Tirmidzi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Untuk itu, bacalah surat Al-Mulk ini setiap hari minimal 1 kali secara istiqomah sampai akhir hayat. Insyaallah, sebesar apapun dosa zina kita dan juga dosa-dosa kita yang lainnya bisa diampuni oleh Allah SWT, dan kita bisa selamat di dunia dan selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita melakukan 2 langkah tersebut, selanjutnya langkah yang ketiga adalah perbanyaklah bersedekah. Sedekah ini bisa untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat, dan juga sebagai penebus dosa dan juga penambah pahala yang sebanyak-banyaknya untuk bekal kita di akhirat kelak. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 3 langkah untuk meredam azab zina yang merupakan dosa besar yang sangat keji, yang mungkin kita sudah lupa atau terjadi pada waktu lampau. Tidak ada salahnya saat kita bertaubat kepada Allah dari dosa zina tersebut, dan lakukanlah 3 langkah yang kami bahas dalam video ini untuk meredam azab zina dari Allah atas dosa zina yang kita lakukan. Jangan lupa kita harus bertekad kuat untuk tidak mengulangi dosa-dosa zina tersebut. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.